Hadirin wal hadirin rahimakumullah, demikian pemaparan dari narasumber yang kedua, yakni Ustaz Masruri, Imam Masruri. Baik, monggo dari para mustami'in, dari para hadirin wal hadirat, manakala ada pertanyaan dari apa yang tidak disampaikan oleh Romo Yai dan juga Ustaz Imam Masruri, manakala ada pertanyaan monggo. Taman Satrian ini langsung mawon kula kanglet teman-teman moyai supaya disampaikan kemungkinan terjadi ini bukan teman Satrian kemungkinan di kata ingkang mengertosi biasanya niku wonten napa niku sing jangkat niku yugane sing dijalu napa niku dijagati niku bae bapake sak ibuke sak kakake sak dereke ngoten niku lajeng niku niati dadi kadang betul misalnya yang gangsal niku betul puasa niku pinten kali kilo setengah niku pengen gangsal berarti kan kali 12,5 kilo. Dan niku biasanya ada relaksi padahal niku cara dihitung apa niku kali kilo setengah niku cara ditimbangkan biasanya betul wonten. Lajeng niku terbukti solusine niati niku dijamak nopo setunggal kan biasanya kata sih boten saged niku bahasa Arab mungkin abune bae nopo derek kon boten paham niku kula nyuwun keterangan Kyai semanten kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan pertama dari Bapak Hari Taman Satrian. Monggo yang kedua. Nama dari nama kula dapat dari Losari. Kula tertarik mengenai legalitas tadi Ustaz Masruri mengenai NU tidak mempersulit. Kita kebiasaan dari masyarakat yang tadi itu berdiri sendiri. Baru kali ini itu termasuk SK. Dari legalitas yang kami tanyakan, teman-teman kita itu yang harusnya membantu, terus di antara teman itu kita sendiri yang datang, dan sisanya tadi itu gimana legalitasnya di saat pengaturan pengelolaan zakat. Terus kalau memang kita yang sudah ada SK yang bisa misalkan apa gitu ya, bisa menarik ke pengelolaan zakatnya seperti yang diinginkan seperti ini, SK-nya teman-teman itu gimana? Atau cuma kita aja yang diizinkan berkenan mengelola tapi kita kesulitan? Mungkin dari kami cuma itu, mohon maaf. Monggo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula berkata Siharjo ingkang sampun kelampahan sadèrèkipun niku dene kelampahan sak sampune terbentuknya mahasiswa Kampus Siharjo. Kita yang kemarin niku menerima dari perwakilan musola yang kelebihan zakat fitrah. Yang baik sampun bingung kita foto-foto bagiane panggil miskin sampun ke kata. Lah menika dipasare kan kula. Lah niki sing kula rodha sir saumpami kelebihan niku kan sak pujarja sampun kedua. Niku kan dugi niku nyuwun tiga paket. Saumpami niku langsung kula pasane glundungan ngoten. Saya nopo mboten nopo sayane kula wasanaken teng masyarakat Pujarjo yang memerlukan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah satu orang mengantarkan zakat untuk keluarga kepada rumah panitia atau ustadz atau amil yang ada di pertanyaan ini. Nah, itu terkait niatnya dijamak atau satu persatu diwakili oleh orang yang datang yang membawa zakat dulu. Nah, untuk terkait niatnya karena nggak bisa bahasa Arab, apakah dibolehkan dengan menggunakan bahasa Jawa? Nah, pertanyaan ini tertuju kepada Kiai Ali Mustafa, Bupati Padang Arifu. Silakan. Intinya zakat itu sebenarnya adalah ibadah ainiyah, ibadah perseorangan. Bagi yang memiliki ya yang wajib mengeluarkan. Cuman
Ada istilah dalam bab zakat itu namanya mamun anhu, orang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Dalam contoh yang diutarakan Pak Ari itu masuk yang mamun anhu, seorang suami zakati bojone, anaknya, keluargane itu boleh. Ya wis di masalah hibah saja dulu, sampai tak zakati, sampai tak lagi gini zakat dan sebagainya. Yang penting dari orang yang memberi nanti diantarkan kepada panitia atau langsung ke mustahik juga boleh. Zakat itu nun sewu, bukan berarti saya mempersulit ngamil atau najis. Zakat itu boleh dari muzaki langsung ke mustahik atau dari muzaki kepada amil, terserah. Niati, yang penting ada istilah an, bahasanya lari-lari dia kalau jenengan abdi, nawa itu apa? An mukhrija zakat al-fitri an nafsi untuk diri saya, wa an zaujati dan untuk istri saya, wa an waladi dan untuk anak saya laki-laki, wa an ibnati dan untuk anak saya perempuan, wa an ummi wa an abi wa an jaddi wa an aduh kan iso Arab Jawa. Jawa bahasa Indonesia sakit, Jawa sakit, Madura sakit. Bahkan itu niat di rumah. Niat itu di rumah. Ketika diterima mustahik, tidak usah niat, tidak apa-apa. Yang penting aku niat zakat ke aku, anakku, bujuku, keluarga, gigi, terakan ini zakat pulau oleh keluarga ini. Itu niat sudah sah. Nah biasanya para amil nuntun, nawa itu anu urida dapat mustahil atau ngalim diri tambah mantap ditambah ibadah mantap. Tambah-tambahnya. Terus kali kalau bicara nanti tadi menemukan dalil bahwa zakat dengan uang itu tidak harus menggunakan nisabnya Hanafi yang ternyata panjang tadi. Kita tetap menggunakan kimah harganya Imam Syafi'i, yakni harga beras 2 kilo 7 on. Tapi intikolnya menggunakan intikol Maliki. Ada ashab Maliki namanya Imam Ibnu Qasim yang memperbolehkan zakat fitrah dengan duit. Sedangkan nisabnya Maliki dengan Syafi'i sama. Jadi intikolnya madhab dengan harta, dengan uang itu tidak menggunakan Hanafi. Kalau Hanafi kita dituntut pun harga yang banyak, tapi menggunakan intikal pada madhab Maliki, walaupun mungkin dokter. Jadi sudah kalau tambah ini pun. Sudah balik ya, yang lain kamu ya. Nah, orang yang diberi awas hati-hati kalau tambah malik. Tidak boleh memberi zakat walaupun kepada orang fakir miskin, tapi dia ada yang nanggung. Contoh saya punya mbak, punya orang tua miskin, tapi hidupnya saya tanggung, maka status miskinnya hilang karena sudah ada yang nanggung. Jadi kalau mengeluarkan diberikan boleh dengan buktinya dari wau. Kalau menerima jangan sampai buka duit, tapi anaknya dibayar cuma cukup, berarti tidak boleh. Gurune, walaupun tadi menurut Ibu Nujel dari Imam Kopal boleh, guru itu guru ngaji berjuang itu diberi apabila habis triyoyo dia berjuang dan pulang. Kalau yang tidak pulang, jadi guru mumien. Madura sebetulnya itu kita tanggung pulang, itu betul ulangan. Jadi zakat itu apa? Zakat itu untuk mustahab, mujahid atau sabilillah sebagai penyemangat dia dakwah setelah dia tang berulang bu. Anak sopi letak ulang, jalan. Beri mahfuz taika, pun ada dulu. Ini pertanyaan yang kedua tadi terkait legalitas, seandainya yang diundang itu hanya satu amil. Apakah ini bisa mewakili teman-teman di kepanitiaan zakat atau masih butuh dilegalitaskan seperti halnya yang kecil? Ini pertanyaan dituju kepada Ketua PJ Lazisnu Kabupaten Malang, Ustaz Muhammad Suri. Pertanyaan itu.
Ya, konteks dari awal tadi, NU memberi solusi kepada warganya. Nah, kemarin kita sosialisasi itu yang mendaftarkan minimal sebenarnya 5 orang, minimal 5 orang. Nah itu tadi kok hanya 1 orang atau 2 orang, sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah terus di salah satu musola tadi di SK tadi ada yang membantu, kadang ada orang sampai 10 yang ada di SK itu hanya orang 2. Nah terus legalitasnya nanti seperti apa? Tidak apa-apa, membantu tidak apa-apa. Hanya saja yang terpenting adalah ketika ada orang zakat atau muzaki, zakat kepada musola tadi sudah ada amil syar'inya, secara otomatis sudah gugur kewajibannya. Karena itu konteks yang terpenting itu. Nah, tentang ada yang membantu tadi tidak masalah, tidak masuk di dalam SK, juga tidak masalah, tidak termasuk amil syar'i. Lalu bantu yo mesane lek tadi kayak bagian karena itu nggih. Bagian dari amil tadi kan 12,5%. Yo sing ambil yo kabeh dibagi yo ya itulah dibagi-bagi. Oleh karena itu di bawah jangan sampai nanti terjadi gejolak, terjadi masalah. Ojo bupen panjenengan menjadi amil sudah ada SK-nya, senang-senang wis aku ora usah milangi. Wong sing dadi amil aku jangan sampai seperti itu, nggih. Jadi konteks ini harus benar-benar dipahami bahwa supaya apa pihak muzaki ketika zakat dilasisnu atau diambil di situ sudah diambilnya sudah gugur kewajibannya. Dan ketika mengambil hak dari amil itu sudah sah menurut agama, sudah sah menurut pemerintah. Nah, itu nggih, pangapunten seperti itu nggih. Jadi tidak masalah. Kadang juga ada seperti ini di bawah itu pas di baiat tidak bisa hadir karena halangan syar'i atau udun apa kadang tidak hadir. Nah, di bawah juga jangan sampai ini jadi masalah lagi. Apa mudah itu orang baiat rasa ini tidak usah seperti itu. Yang penting di dalam SK tadi 1, 2 orang 3 ada yang mewakili. Jangan sampai sama sekali tidak ada yang datang. Yang penting aku di SK jangan sampai seperti itu karena ini sudah satu paket. Jadi harus ada, maksudnya. Jadi kami ulangi lagi dengan adanya amil syar'i ini jangan sampai yang dibawa menjadi polemik. Kita memberi solusi. Terus yang kedua dari Pujiajo tadi, nah inilah yang nantinya akan kita kembangkan. Nah ini Pujiajo ini termasuk daerah terpencil, daerah daerah paling selatan. Karena tadi. Nah ini terjadi mungkin di daerah kota-kota, di daerah apa itu perumahan. Di situ ada masjid, di situ ada musola. Mencari orang miskin itu tidak ada, apalagi mencari orang fakir. Secara otomatis mau membagian kepada siapa juga bingung. Nah, nanti kalau bisa, karena tugas dari amil, baik dari PT, MBC, terus ranting itu kan mendata siapa nanti calon-calon mustahiknya. Nah, baru ketika data itu didapatin, baru kita ajukan kepada masjid-masjid tadi. Oh ini masih kurang, sana sudah lebih. Nah, di bawah, dioper. Insya Allah tidak apa-apa karena sudah namanya surplus. Jadi jangan sampai nanti di masyarakat itu terjadi zakat fitrah terjadi ada salah satu dari fakir ataupun miskin tidak menerima zakat fitrah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Harus semuanya didata, datanya juga harus valid. Nah, ketika ada salah satu yang tidak mendapat bagian dari zakat, monggo diparingi. Jangan sampai tuh aku yo oleh bagian ini tak jam itu jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai panjenengan memaksakan kalau memang tidak berhak menerima zakat,
Nah, kadang banyak sekarang itu goreng-goreng dadaan ya ini. Mobilnya Alphard. Nah, dari utangnya akeh karena terbanyak di aturan. Tapi suara dirame-ramekan itu kuasa sangat tidak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai panjenengan mentasawukan atau membagikan zakat fitrah itu memaksakan diri, jangan sampai benar-benar panjenengan seleksi. Kalau di desa-desa itu insya Allah sampun ada, nah kategori apa insya Allah sudah ada, dan itu sudah biasa dilakukan, dan di situ pasti ada yainya, dan itu juga ada istilahnya sudah ada mekanisme-mekanismenya. Jadi kami tidak mengarahkan namanya fakir seperti apa, tidak, panjenengan sudah terbiasa melakukan. Hanya kami memfasilitasi supaya masjid musala lembaga itu menjadi amil syar'i. Tentang teknis di bawah, saya yakin panjenengan sudah tahu semuanya. Oke? Terus Budi, tasih wonten malih pertanyaan. Nggih, Yai, ini kalau nyambung pertanyaan ini di Taman Satrian itu dereng dijawab kalau kali Yai. Termasuk jamak tadi niku umpami tadi kan niatnya untuk satu orang dua orang. Nah kalau beras ini itu tidak ada untuk sak langsi. Nah kita ini kadang-kadang nggak tahu apa itu sudah nisabnya 2,7 kali 5 katakanlah, atau mungkin kurang, itu bagaimana caranya ketika kita menerima sudah dalam resek itu apa perlu ditimbang ulang? Kayak umum tenaga 2,7 apa dikembalikan? Apa seperti apa nanti ketika panitia atau amil ini menerima beras ini pusing sak gelasi, ini untuk orang 5 katanya, ini untuk orang 4, atau sak resek itu perlu ditimbang lagi atau boten ini tak mau tenang ini kenapa mau ditimbang malih lek nerang zakat. Mohon diberikan apa adanya itu kita terima, kita anggap 2,7 atau gimana. Mohon penjelasan dari sebelumnya. Terima kasih. Mau sampun, jadi bagi yang mau berzakat sebelum mengantarkan zakat itu harus dipastikan bahwa beras yang mau diantarkan baik untuk perseorangan ataupun untuk jamaah atau keluarga tetap ada kecukupan satu nih. Kalau untuk 5 orang ya berarti minimal harus 25 kilo. Kalau beli dengan paketan beras ditimbang dulu, kalau kurang harus ditambah dengan beras yang lain. Kalau sampai kurang maka bukan menjadi zakat tapi hanya makanya harus. Kalau beli, kalau di situ di sana tidak ada tulisan isi 10 kg beras, isi 25 kg. Nah iya, jangan kan tumbas beras, bukan tumbas tulisan. Ya, pokoknya masalah beras itu dapatnya dari mana, pilih sendiri atau beli, yang dikeluarkan itu harus satu nih tidak berdasarkan tulisan, tidak berdasarkan informasi, tapi berdasarkan takaran. Berdasarkan, makanya kita ekspos, kita omongkan supaya nanti ngati. Betul ya? Yang rame itu ada, kan tadi dikatakan kalau yang terima ambil, ada kekeliruan tidak maka sudah sah karena dia sudah masuk ke dalam penerima yang ambil. Kalau hanya sekedar panitia ada kekeliruan maka tidak sah.
Tapi itu ketika berasnya 1 nisab. Kalau berasnya tidak ada 1 nisab, itu tidak sah dari muzakinya, tidak cukup dari orang yang zakat, tetap tidak cukup. Palingnya hanya sedekah, kan emang. Seandainya orang 5 1 gelas ya yang 4 cukup, tapi yang 1 tidak cukup. Kenapa? Yang 4 sudah tertolong dengan yang 1 tidak. Monggo waktunya sudah mepet sekali, yang cukup. Oh ini kita lihat dulu. Ibu-ibu mungkin yang nanti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pulau Ismanu saking Tanah Satrian Tanglet masjid kalian jembatan itu nopo ikut asnate siri sabilillah. Jembatan. Nggih. Jembatan. Jembatan. Ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masjid bangun, jembatan, tambal tumbas manduso. Apakah boleh diambilkan dari uang zakat? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena sabilillah itu harus berbentuk manusia. Timbangannya nanti kita kembangkan terus malah rusak nanti. Sebaiknya panitianya itu menghutang dulu untuk membuat masjid, menghutang dulu untuk membuat jembatan, menghutang dulu untuk buat kemasyarakatan umat, dan nanti panitia mendapatkan atas nama Orim. Kalau ini Orim boleh, bukan Orim dari atas juga. Ya, boleh. Itu solusi namanya, karena istilahnya Orim itu ya orang yang jadi panitianya utang dulu, nanti disahuri dari. Kalau langsung saya pernah Jumatan, nopo takbirnya langsung ngantek sebelum jamaah yang sholat di sini mohon zakatnya diantar ke sini karena ini akan buat keranda mayat dan seluruh perlengkapan orang mati. Ini masuk asnaf yang mana? Dan malah kandung mati, padahal zakat juga bohong. Jadi nanti solusinya ada yang bertanggung jawab hutang dulu supaya tetap masuk. Jadi jangan jadi zakat itu jelas. Dia itu kebunan asnaf di JKP. JKP itu dua asnaf koboi jelas, ya. Oh, nanti. Ini dekat Maduri pada nambahin. Untuk mungkin Pak Yano tadi ya, ketika ada muzaki terus berasnya kurang. Berarti yang lebih baik panjenengan melibatkan orang ketiga. Maksudnya orang ketiga itu bisa toko bisa termasuk ambil tadi juga tidak apa-apa, tapi di luar, di luar ada yang ditugasi untuk menjual. Tapi itu bukan beras zakat, beras dari luar. Ketika panjenengan timbang kurang dari 2,5 kilo, nah monggo panjenengan tambahi niku wonten ingkang sabi, wonten tambah sae. Nah, jadi biar sah semuanya wonten ini, biar ukurannya sesuai nisabnya wonten. Itu menurut kula wonten. Jadi pihak amil sarinya menyediakan timbangan ketika ada kekurangan biar tidak pulang. Nah, kadang namanya orang mau zakat di tengah perjalanannya bocor kan gitu ya. Nah, sampai di masjid tuh ditimbang kok kurang. Nah, daripada pulang jauh, panjenengan tambahin niku tenan setengah kilo betul apa. Dan itu yang lebih baik. Dan apalagi dari pihak panitia, dari pihak amil menyediakan zakat dulu di sini, menyediakan beras zakat. Nah, orang datang membawa uang disuruh beli dulu. Nah, nanti di daerah amil gade itu juga tidak masalah.
Jadi solusi itu sebenarnya pasti ada, jangan sampai solusinya menurut aslinya sendiri-sendiri. Betul. Nah, betul ya ya. Terus budi satu cekap. Terus,